Tidak ada istilah tidak perfect dan segala macam. Apa yang mereka terjemahkan menjadi sebuah karya itu adalah bagian dari kompetensi dia. Jadi itu bagian dari kolaborasi kami dengan mereka. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos hari ini. Dan mungkin teman-teman yang kemarin sempat ikutan di acara Protos kita sebelumnya. Jadi ini udah Protos kedua dengan Koda. Jadi Koda itu adalah nggak hanya komunitas, ada desainer-desainer yang ada di Yogyakarta, tapi juga ada pameran yang akan diadakan Koda di tanggal 16 November nanti. Seperti itu. Jadi di sesi protos kali ini kita akan sedikit melihat kisi-kisinya bagaimana persiapan Koda menjelang pamerannya. Dan di sini kita sudah kehadiran Mas Ardi Surya Triwibowo sebagai praktisi desain dan kreativitas. Selamat sore Mas Ardi. Sore Mbak Sisa. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore. Sore Mas Dan Bayu. di sini juga sudah ada Mas Raid Noval dari Moin Arsitek. Selamat sore Mas Raid. Sore. Oke, terima kasih waktunya untuk mau sharing nih, kasih gambaran kisi-kisi mengenai pameran Koda dan bagaimana persiapannya saat ini menjelang seminggu lagi ya, kurang lebih ya nanti untuk menjelang acara Koda. Nah, mungkin Mas Wahid boleh dijelaskan Mas, udah sampai sejauh mana nih untuk persiapannya kali ini? Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Serat dan Bapak. Nah, di sini saya diberi tugas untuk memberikan kisi-kisi atau teaser dari pameran Think the Think dan Unseen Impulse. Yang sebenarnya ini tugasnya Mas Ardian Sarahi, tapi dianya lagi ke India. Nah, terus saya juga sebenarnya juga sebagai kreatif director juga dari pameran ini. Jadi ini mungkin agak melebar sedikit, nggak apa-apa ya, nggak langsung ke instalasi ya. Karena Mas Eko sebagai co-founder juga pesan katanya kamu harus bisa menyampaikan marwah Koda kan. Keren Mas. Inti Koda itu apa? Nah, ini mulai dari, saya ambil contoh dari Da Vinci, seorang polimet ya, kalau dibilang tuh seseorang yang mempelajari banyak hal. Jadi karena di masa beliau hidup itu cabang-cabang keilmuan itu belum ditemukan, belum dikotak-kotakkan. Jadi beliau itu belajar ya karena dia ingin belajar aja. Namun waktu manusia sekarang mencoba membreakdown apa yang dia kuasai, ternyata ada banyak sekali, yaitu dari civil engineering, chemistry, geologi, banyak sekali. Dia itu polymath. Nah, definisi polymath itu typically defined as a person with wide range of interest and expertise in various fields of science, humanity, and art. Nah, ini polymath. Di sebutan untuk, ya seperti yang saya bilang tadi, sebutan untuk bidang ilmu seperti civil engineering, chemistry itu baru ada setelah abad 15 sampai 17. Ada juga yang bilang kalau perilaku ini tidak cocok karena sekarang tuh eranya itu sudah semakin spesifik dan semakin lebih dalam ya untuk mempelajari sesuatu. Jadi katanya udah nggak waktunya orang sekarang itu jadi polymath. Tapi ada juga yang pernah menulis tentang the curse of being monomath, orang yang terlalu terkungkung di satu bidangnya aja, nggak mau menoleh ke bidang lain. Tapi di sini saya percaya bahwa ini yang saya highlight itu, the more field of knowledge you cover, the greater your resource for improvisation. Nah, ini yang menyebabkan Koda ini multidisiplin. Ini dari setiap eksibitornya itu, ini contoh ada Mas Rahe, ada Mbak Sunti, ada Mas Digas itu Mas Rahe arsitek, Mbak Sunti penulis, lalu Mas Digas itu graphic design. Ini dicoba dikolaborasikan bersama karena semangatnya itu memang mencoba cross disiplin ya. Lalu ini adalah instalasi kolaborasi ya di area tengah gedung PDIM.
Nah ini sebelumnya saya lupa. Di sini ada arsitek, ada desainer interior, desainer produk, desainer grafis, ada penulis, ada fashion. Kalau ada otomotif juga, elektro, software engineer, dan desain industri. Nah, untuk yang terakhir, yang area otomotif, elektro, software engineer itu dia tidak bikin instalasi di 10 instalasi itu karena lebih tertarik untuk turun ke venue ini. Nah, karena di venue ini lumayan menantang ya, di sini kita mencoba membuat instalasi yang reaktif terhadap suara, jadi dia itu seperti lampion yang kalau ada orang bertepuk tangan atau ada suara musik, dia akan mengikuti antara bass, treble, dan mid-tone-nya akan mengikuti. Lalu juga ada dari animatronik yang membuat instalasi ini juga bisa bergerak. Nah ini yang turun di tengah ini ada dari Koin, itu komunitas inovator Nusantara. Lalu ada Logro itu yang bagian animatronik. Ada yang kuning itu Sepatokimen, jadi Sepatokimen itu punyanya Mas Wisnu Purbandaru, dia juga turun ke sini untuk menentukan fabrik apa yang akan digunakan untuk menyelubungi instalasi ini. Lalu ini yang huruf R itu ada Theodore Frederick, itu bantu untuk bikin rangkaian listriknya. Kalau Moin itu saya sendiri. Nah ini sih kira-kira akan seperti ini. Jadi instalasinya akan menarik banget sekarang, ya, Mas Raid ya? Iya, semoga sih, saya juga semoga bisa kayak gini, karena masih baru 25% ini. Si animatroniknya akan datang dari Semarang itu masih hari Minggu. Jadi, ini baru kita sih, bicarakan. semoga aja lancar ya, doain aja. Amin Mas. Ini baru kita singgung mengenai salah satu instalasi ya Mas. Itu kolaborasinya banyak banget di bidang di dalam instalasi ini. Itu cukup ribet ya sih Mas untuk menyatukan ide-idenya gitu Mas. Sorry kok putus-putus ya. Iya. Ya, halo. Oke, mungkin boleh langsung dilanjutkan dulu Mas Raid. Monggo silakan. Nanti ngobrolnya setelah mendekati paparan selesai mungkin ya. Ini sepertinya Mas Raid yang agak nge-freeze, Mas Bayu. Oh, oke. Oke, baik. Oke, nah kembali lagi Mas Raid. Sepertinya tadi nge-freeze, ada kendala sinyal Mas. Boleh dilanjutkan lagi Mas Raid. Halo, sorry. Oke. Silakan. Aduh, share screen-nya ya hilang. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang hadir hari ini nanti. Gimana tadi? Ya, Mas Raid, ini tadi kan kalau saya lihat kolaborasinya di instalasi ini aja itu banyak banget gitu Mas ya, dari berbagai bidang lah, nggak hanya cuma dari teman-teman komunitas arsitek atau desainer interior gitu ya, tapi juga ada yang civil engineering, terus juga elektro gitu ya, sampai akhirnya menciptakan satu karya yang sangat menarik gitu. Nah ini untuk bisa kolaborasi seperti itu cukup sulit gak Mas menyatukan ide-idenya gitu? Malah gimana ya, kalau karena kita itu udah siap untuk kolaborasi ya, jadi itu kita itu nggak saling menabrakkan ide dan egoisnya itu nggak muncul gitu loh. Maksudnya kalau kita dengar dari, kalau kita punya proyek terus kita minta aku harus mau kayak gini gitu loh, itu kan enggak, itu kan bukan collab. Tapi saat kolaborasi ini kita mendengarkan saat pertama saya minta bentang itu 4 meter, tapi karena dari Koin bilang ini enggak, kurang bahaya Mas, beratnya 40 kilo dan kita gantung, kayaknya harus dikecilin lagi ya, ya udah kita akan kecilin lagi gitu. Terus dari elektro juga, ini nanti hujan gimana ya, akan lebih mudah sih karena kita lebih legowo ya menerima masukan karena mereka kan memang dari bidangnya masing-masing gitu. Oh ini berarti areanya semi outdoor ya Mas? Atau memang outdoor? Yang ini outdoor, ini yang di tengah gitu. Iya betul, karena kita dikit lagi udah masuk ke musim hujan ya Mas? Iya, sama angin juga lumayan lagi kencang sih.
Oke, monggo dilanjutkan Mas. Nah, ini yang area depan ini juga layering ini malah munculnya dari grafisnya dulu. Jadi grafis itu Mas Digas itu maju dengan, nah grafis ini yang malah menginspirasi dari welcoming gate ini, yaitu deting-deting, jadi an unseen impulse, terus hurufnya ngintip-ngintip gitu. Jadi di welcoming gate itu dibuat transparansi itu ya dari plastik UV. Terus nah ini kan waktu kita coba cari kira-kira yang beresonansi sama grafisnya pameran ini apa, kita breakdown ini ya, terus muncul. Nah ini progresnya sekarang kayak gini sih, lumayan dari bayangannya juga, dari bayangan awalnya lumayan bagus ya, nggak jauh-jauh amat dari 3D-nya ya. Ini kalau boleh tahu kira-kira udah ya, konsep instalasinya ini idenya seperti apa Mas, dan ini menggambarkan apa sebetulnya Mas? Ya ini kita kan pameran ini kan nge-reveal dari setiap desainer itu punya value sendiri-sendiri ya, nggak cuma dari produk akhirnya, tapi saat mereka berproses kayak Mas Wisnu, Pak Tono itu punya visi untuk menyelamatkan lingkungan gitulah, produk-produk yang ramah lingkungan. Nah ini jadi kayak ibaratnya instalasi ini ada 6 lapis kan, ada 6 layer. Nah kita itu pengunjung itu masuk itu dari menyebarkan layer-layer plastik ini satu persatu. Jadi seperti kita ya mempelajari desainer itu layer by layer gitu, perlahan-lahan di pameran ini, maksudnya kayak gitu. Keren ya. Ini di depannya. Kalau ini udah masuk ke instalasi saya yang bertiga sama gimana Mas? Ya, instalasi tadi berarti instalasi yang di depan PDIN ini ya Mas ya? Iya, di pintu masuknya ini. Ini pintu masuknya udah keren banget ya, apalagi masuk ke dalamnya nanti ya. Iya, semoga aja. Semoga tidak mengecewakan ya. Lalu untuk selanjutnya udah mulai masuk ke instalasi yang di dalam-dalam ya. Saya juga termasuk eksibitor juga, kreatif desainernya juga. Nah ini untuk saya berkolaborasi dengan Mas Roni dan Mbak Betty yang berjudul The Thing Enchant, The Thing Unseen Impulse, Proses Pesona Ruang Magis. Ini di sini kita ambil irisan dari 3 desainer. Mas Roni itu juga arsitek, saya juga arsitek, Mbak Betty desain interior. Cuma value-nya itu coba digali, sebenarnya apa sih yang bisa kita satukan di instalasi bersama ini apa. Ternyata malah ketemunya itu krone, agak nyeleneh juga ya. Karena Mas Roni itu yang arsitek yang Jawa banget, lebih kejawen-kejawen gitu, dia malah bangunannya candi-candi. Kalau saya lebih suka bangunannya natural yang tone-nya gelap. Kalau untuk Mbak Betty lebih ke ya modern kontemporer sih maksudnya. Nah itu yang di display itu ada 3 instalasi, yang di sebelah kiri itu 3 instalasi saya, pedestal yang digantung pakai batu. Terus ada kursinya, itu kursi produknya dari Mbak Betty. Ini nanti kita masukin kolam gitu, kolam buat cari refleksi dari si kursinya itu. Terus ruang ini menawarkan pengalaman untuk menjadi dream escape dengan pesan kontemporer dengan sebuah bisa buat dari strategi bangunan kuno. Jadi kayak mencoba bikin apa ya, nanti masalah itu lumayan dia kan mainan dupa gitu kan sih, kesannya itu kita itu coba memberikan ya horor tapi nggak terlalu gimana, masih bisa nyaman gitu loh. Coba masih coba direalisasikan di instalasi ini. Berarti yang sering ikut yoga cocok nih Mas ya masuk ke instalasi ini ya? Mungkin ya, soalnya nanti kita selain dari bau juga ada suara kan, kita juga kasih suara white sound gitu, white noise.
Terus kalau bisa pengunjung masuk itu melepas alas kaki, karena biar kakinya ngerasain tekstur pasir dan ini ya. Jadi multisensori gitu, maunya orang masuk sini itu dapat sentuh, penciuman, dan suara juga. Oke. Nah, Nanti ini ada yang gimana? kolamnya tadi itu memang apa namanya, berisi dengan air seperti itu gitu Mas? Karena kan tadi ada apa namanya, ada esensi untuk merefleksikan diri gitu kan ya. Ini apakah hanya nanti elemen betul-betul elemennya air, atau memang elemen yang memang seperti air gitu Mas? Kita coba beneran air sih, jadi nanti dikasih ada besi siku yang dibuat jepit plastik UV kayak terpal gitu, terus kita kasih airnya kita warnai merah pakai pewarna tekstil gitu. Oke. Gitu sih. Baik, monggo. Udah sih dari saya. Terus ada video teaser dari ya, ya silakan di play Mas. oh ini belum di play ya? Ya tadi mungkin Bentar, cuma memang suaranya belum keluar. Oh tadi unstable ya? ya Iya. mungkin boleh diulang Oke. Mas Aib videonya. Ini cuma video potongan-potongan aja teaser dari para eksekutor nanti dan instalasi-instalasinya. Yang terakhir tadi ada karyanya Mas Adi tadi. Udah sih dari saya. Wow. Nah, ini bridging yang sangat bagus nih ya. Tadi yang terakhir itu ada instalasinya Mas Adi nih. Nah, mungkin sebelum kita nyebrang ke Mas Adi, tanya-tanya tentang Mas Adi dan instalasinya, Mbak Ziza ada yang mau ditanyakan ke Mas Said? Silakan. Betul, masih ada yang mau ditanyakan. Nah, yang saya mau tanyakan, udah berapa persen Mas sekarang persiapannya Mas? Udah sampai mana nih? Udah sampai begadang-begadang kah? Udah mulai? Udah siap-siap di ya yang depan sih Mbak, yang paling saya cemas tuh soalnya depan tuh kan anginnya kenceng banget tuh, plastiknya lumayan serem tuh, takutnya ambruk. Tapi yang depan udah 75%, tapi kalau yang instalasi tengah itu yang agak ribet. Tapi ya doain aja Mas, semoga lancar. Amin. Semoga beres semua sebelum hari H ya Mas Raid ya. Oke. Nah, tadi udah sedikit dikasih lihat. Saya boleh tanya juga satu bagi saya ke Mas Raid. Gitu. Jadi Mas Raid, pertanyaan saya sebetulnya pada saat Mas Raid diundang untuk menjadi eksibitor atau pengisi instalasi di Koda ini, itu tanggapan Mas Said gimana Mas? Gitu kan, karena jujur di Jogja ini kan cukup banyak ya festival-festival kreatif gitu. Kita tahu Jog, kita tahu ada beberapa lagi festival-festival yang kreativitas juga gitu. Nah, pada saat Mas Said diundang menjadi eksibitor, tanggapannya seperti apa dan langsung berpikir seperti apa Mas gitu? Saya harus bikin karya yang spektakuler nih kayaknya, atau gimana Mas Said? Kalau saya ini waktu diajak, kebetulan yang bikin saya pengen join ya karena ada gedung PDIN sendiri sih. Mungkin beberapa eksekutor belum ada yang belum pernah ke gedung PDIN. Di gedungnya itu banyak banget alat-alat yang saya sebagai arsitek itu masih asing gitu, kayak ada 3D print, ada alat ada alat bubut, ada alat gergaji ada laser cutting juga. Jadi kayaknya kalau kolaborasi di sini ini bakalan epic sih. Soalnya ini di dalamnya juga banyak ya, yang saya bilang tadi ada orang otomotif, ada orang elektro. Bahkan saya tuh ngomong sama mereka, ngobrol itu nggak nyambung gitu loh, karena kok ilmu saya kayak cetek banget gitu loh. Terus begitu ini kayak diajak collab di sini ya, saya tertarik banget karena ya akhirnya karena collab ini terus saya jadi belajar tentang listrik juga, jadi tahu tentang gimana ngoperasiin mesin-mesin yang belum pernah saya tahu ada gitu, 3D print, resin 3D print, sampai tahu cara
apa nyolder resistor kapasitor itu. Wah, menarik ya Mas. Jadi malah Iya. banyak input atau ilmu-ilmu baru ya pada saat di sini. Jadi nggak hanya tepat untuk kita menampilkan karya atau mengekspresikan diri dari karya kita gitu ya, tapi malah banyak berkolaborasi dengan mas-mas atau mbak-mbak dari kategori pekerjaan industri lain gitu ya Mas Raid. Oke, baik Mas Raid, terima kasih sharingnya dan kemana-mana juga. Nanti kita akan undang Mas Raid lagi untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Oke, Mbak Ziza, tadi Mas Raid udah sempat sedikit kasih intip ya eksibitor selanjutnya nih yang juga jadi pembicara kita. Dan di sini kita sudah kehadiran Mas Adi. Silakan Mbak Ziza. Oke, selamat siang Mas Adi. Tadi udah sedikit dikasih Selamat lihat siang. teasernya sama Mas Raid. Nah, Iya. sebelum masuk ke persiapannya, mau tanya dulu nih konsep apa yang Mas Adi bawain di Koda nanti, Mas? Boleh izin share screen boleh nggak? Boleh. Nah, Boleh. boleh izin juga dimasukin ke layar. Ini ada partner saya, Bu Ari Okta ya. Bu Ari Okta Oh mohon iya, izin Bu untuk Ari bisa, Okta. ya Wah, ini satu tim. Ya, selamat siang Bu Ari. ya, mohon bisa di-pin juga di situ ya. Oke, Boleh. Baik, Pak. ya, Oke, silakan. ini saya share screen ya. Nah, ini sebenarnya kolaborasi. Kebetulan saya bertiga. Saya sendiri. Saya itu bergerak di dunia interior design. Kebetulan juga pengurus di HDI Pusat. Kemudian banyak pekerjaan yang berhubungan dengan arsitektur, karena saya magisternya adalah arsitektur gitu ya. Kemudian Bu Ari Okta ini seorang desainer grafis, desainer komunikasi visual, kemudian juga seorang perupa wanita ya, perupa wanita Indonesia. Juga kami berdua bergerak di bidang dunia pendidikan. Kami punya sekolah di Jogja, maka kami diminta untuk Koda untuk ikutan gitu ya. Kemudian Dandi ini dia seorang desainer produk yang banyak bergerak di dunia digital. Jadi ini di dunia digital ya. Kami bertiga diundang oleh Koda karena memang kami secara bisnis home base kami yang pertama memang di Jakarta, tetapi home base kedua kami adalah di Jogja. Kami ada beberapa proyek yang ada di Jogja sehingga kami masuk ke dalam radarnya Mas Eko dan kawan-kawan gitu ya. Kemudian dimasukkan menjadi salah satu exhibitor. Dan saya senang sekali sebelum masuk ke dalam pemaparan konsep gitu ya, saya senang sekali diundang karena seolah-olah saya menjadi muda kembali gitu ya, tidak ada jarak umur dengan mereka gitu ya. Senang sekali karena sering ketemu, sering ngobrol dan luar biasa sekali. Ini kami merespon tawaran dari Koda, Mas Eko dan kawan-kawan gitu ya, Mas Raid, Mas Agil dan segala macam, termasuk Mbak Peti, merespon dari sebuah konsep Koda yang tadi disampaikan oleh Mas Raid. Kemudian kami mencoba untuk membuat sebuah karya instalasi. Kami tidak asing dengan karya itu karena kami juga, saya sendiri sebagai desainer juga sebagai praktisi desain dan praktisi seni rupa gitu ya. Jadi sudah sangat sering membuat sebuah karya ini. Jadi sebenarnya ini sebuah kegelisahan ya, perjalanan luar biasa yang kemudian kamu temukan sebenarnya tidak dalam waktu pendek, tetapi ingatan pendek kami itu kemudian membuat kami seperti sekarang. Jadi ingatan pendek kami itu adalah ketika tetangga-tetangga kami gitu ya membuat sebuah bangunan rumah tinggal dengan merubuhkan rumahnya, menghabiskan lahannya tanpa ada pepohonan. Kemudian kami hijrah di Jogja, waktu itu saya kuliah di Jogja, Bu Ari juga di Jogja. Kemudian pindah ke Jakarta berprofesi. Semakin nyata kami lihat gitu ya bahwa bangunan-bangunan beton dan segala macam itu tumbuh dengan cepat. Yang kemudian kami secara pribadi berdua dan secara komunitas membuat sebuah komunitas tertentu yang kami suka dengan bangunan-bangunan kawasan ramah lingkungan yang kami suarakan mungkin sudah sejak tahun 2006 ya. Sejak tahun 2006, sejak kami dulu membuat namanya Lang-Lang, kemudian sekarang Palakali Kreatif. Palakali Kreatif itu adalah CSR-nya kami, Dimensi Studio Digma. Itu selalu menyuarakan tentang ramah lingkungan gitu ya. Jadi kami punya pendidikan non formal di sini, berkegiatan teman-teman mulai dari usia dasar, usia dini sampai dewasa sampai orang tua gitu ya. Belajar tentang bagaimana memanfaatkan material-material daur ulang yang kemudian bagaimana saya selalu menyebutnya adalah
bagaimana kita setiap hari, setiap saat, ketika menghirup udara itu dengan gratisnya, kita punya tanggung jawab moral untuk bersedekah oksigen, gitu ya, bersedekah oksigen. Itu yang kami suarakan. Jadi selain bumi ini yang sungguh luar biasa, karena sekarang ada isu ya, isu pemanasan global dan segala macam itu, kemudian ada SDGs dan segala macam itu yang mencoba mengembalikan dunia ini menjadi semula, tetapi tidak bisa berjalan dalam waktu cepat. Jadi karya instalasi kami ini sebenarnya lebih cenderung menyuarakan keprihatinan dan menyuarakan kegembiraan baru apabila kita bisa memanfaatkan material-material ramah lingkungan dalam karya-karya kita, dalam kita mendesain, dalam kita berarsitektur, dalam kita berkarya rupa. Gitu. Jadi termasuk kemudian kita harus selalu bersedekah oksigen, gitu ya. Ini adalah idenya. Ini adalah prolog ya dari karya kami. Nah, ini kami bertiga. Kemudian mungkin akan dibantu oleh Bu Ari kali ya untuk menerjemahkan ini. Mari silakan. Silakan Mas Adi, ya. Mungkin sebelum masuk ke paparan karyanya gitu ya. Tadi Mas Adi sempat sampaikan akhirnya membuat sebuah komunitas atau CSR gitu ya. Akhirnya mengundang banyak orang gitu ya, dari yang muda, tua sampai dewasa. Saya tuh ingat jadi masa saya kuliah, kayaknya zaman saya kuliah kalau ada komunitas ini kayak lulusnya saya suka ya. Kebetulan saya orang di kafe dulunya gitu. Jadi mirip-mirip arsitek lah gitu. Ya. Kebetulan Bu Ari juga alumni di kafe. Kan belum gitu. Ini kayaknya akan seru nih gitu kolaborasinya. Jadi banyak sama juga seperti tadi Mas Said ya. Jadi ada beberapa disiplin ilmu yang nanti juga berkolaborasi di sini ya Mas Adi ya. Nggak hanya cuma dari sisi arsitek atau interior, tapi di kafe juga ada di hal-hal lain ya yang akan berpadu di instalasi ini ya Mas Adi. Ya, sebenarnya sebelum masuk ke konsep, kalau kolaborasi sebenarnya kalau kami kolaborasi yang tadi tenaga ahli itu sudah diwakili dengan karya-karyanya Mas Raid yang luar biasa itu gitu ya. Kami justru kolaborasinya bukan lintas itu lagi, maksudnya bukan di level itu yang kami suarakan. Justru kami kolaborasinya dengan, kalau saya sangat menghormati almarhum Pak Eko Prawoto ya, yang beberapa saat yang lalu meninggal. Almarhum. Iya, dia sangat menginspirasi, menambah energi kami untuk berbuat sesuatu terhadap alam ini, gitu ya. Maka kemudian kami belakangan sangat-sangat menghormati tentang profesi ketukangan. Maka kemudian dalam berkarya ini kami berkolaborasi dengan para tukang yang mereka kami bebaskan untuk menerjemahkan karya kami dalam bentuk visual. Jadi tidak ada istilah tidak perfect dan segala macam. Apa yang mereka terjemahkan menjadi sebuah karya itu adalah bagian dari kompetensi dia. Jadi itu bagian dari kolaborasi kami dengan mereka. Gitu. Menarik. Karena kami dengan menyuarakan ini, tentu saja kami berpikir nggak mungkin kami hidup di dua lokasi ya, di Jogja dan di Jakarta. Nggak mungkin kemudian karya ini kami datangkan dari Jakarta. Pasti ada ya orang-orang yang bersuara tentang ramah lingkungan itu kan ada jejak karbon dan segala macam, itu nggak mungkin. Maka kemudian kami merespon dari material-material bekas yang memang proyek-proyek kami yang ada di Jogja kemudian dimanfaatkan menjadi karya ini, sehingga jejak karbonnya menjadi ringan gitu ya. Dan material-material ini cenderung barangkali 85% adalah material bekas yang tidak mungkin teman-teman atau orang lain tidak akan pakai ini. Gitu Mas Bayu. Oke, wah menarik Mas Adi. Oke, baik, mungkin kita undang Bu Ari ya, Mas Adi. Silakan. Ya. Mohon maaf ya, ini ramah lingkungan, jadi kami di area outdoor, hujan dan halilintar lumayan. Harus bersyukur Mas Adi, karena nggak semua area Jakarta kena Mas. Betul. Siap. Silakan. Oke, silakan Bu Ari. Terima kasih Mas Bayu. Mbak Ziza, ini alhamdulillah hujan ini luar biasa. Jadi lebih alhamdulillah. Ya, jadi memang kalau secara konsep garis besarnya tadi sudah Mas Adi cukup jelas ya. Yang tadi Mas ya. Jadi memang kami sekarang ini menyadari bahwa saat ini semuanya sudah melampaui batas wajar dalam hal pembangunan, kemudian dalam hal sampah yang dihasilkan, sehingga
kita semuanya harus bergerak. Peran kami memang sangat kecil sekali, dan kemudian kalau kita bicara kekaryaan, ini memang uniknya di kolaborasi ya, kolaborasi kami dengan 3 kepala gitu yang sebenarnya sangat berbeda-beda, semuanya mempunyai idealismenya masing-masing, karena memang kami backgroundnya berbeda-beda dari DKV, interior, dan kemudian produk, walaupun masih sama di ranah seni rupa dan desain, tapi tetap berbeda gitu ya, ada satu titik yang berbeda yang itu kemudian kami kompromikan. Yang cukup unik juga ketika kami harus bekerja di 2 lokasi, di Jakarta dan di Jogja, terus kemudian berkolaborasi juga dengan tukang-tukang di Jogja. Cukup unik juga karena kalau di Jakarta sebenarnya secara material limbah kami sudah cukup banyak, kami mendapatkan banyak hibah sampah-sampah dari tetangga-tetangga sekitar gitu ya. Terus kemudian kalau di Jogja memang sampah produksi yang kebetulan ada proyek yang memang menghasilkan sampah produksi, kami mencoba memaksimalkan itu. Lalu ketika ada kekurangan, tukang-tukang di Jogja ini kemudian dengan senang hati memulung gitu. Jadi dalam beberapa minggu kemarin itu mereka menjadi pemulung mencari sampah-sampah yang memang beberapa ada yang kurang gitu. Jadi prosesnya lumayan lama, kurang lebih 1 bulanan ya Mas Adi ya? 1 bulan ya. Kalau konsepnya sudah cukup lama juga beradu argumentasinya, sementara mulai proses produksinya itu kurang lebih 1 bulan. Tapi itu tadi karena kita berkolaborasi, pada akhirnya kita harus ini ya menghargai kerja ketukangan dari para kolaborator kita di Jogja. Walaupun masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami, tapi itu kemudian kita mencoba memaklumi dan menambahkan dari sisi-sisi yang lain. Jadi semoga nanti bisa dinikmati oleh semua pengunjung yang akan hadir di Koda. Dan semoga juga suara atau pesan yang ingin kami sampaikan tersampaikan gitu ya. Bagaimana kemudian kita ayo mulai menjaga lingkungan, ayo mulai merawat, terus kemudian ayo kita mulai menanam pohon. Jadi poin utamanya sebenarnya adalah ayo kita mulai menanam pohon supaya kemudian udara bersih semakin banyak di antara kita, oksigen semakin terjaga, dan lingkungan kita menjadi semakin terjaga juga. Terima kasih. Mohon maaf, saya jadi ingin bertanya mengenai yang di slide ini Mas Adi. Di sini kan kalau kita lihat ada kata kunci putus asa, kepalsuan, dan harapan gitu ya. Nah itu yang di sebelah kanan itu kayak digambarkan kayak plastik-plastik bekas gitu ya, kepalsuannya, putus asanya itu kayak seng gitu. Itu kenapa mengambil kata-kata kunci itu dari kedua material ini Mas? Gitu. Mohon maaf ya, ini sebenarnya saya mohon maaf juga dengan pelaku industri gitu ya. Kadangkala pelaku-pelaku industri itu menggunakan gimmick-gimmick ramah lingkungan, green building material dan segala macam gitu ya. Tapi kemudian gitu ya, mereka memang sadar itu, tapi kemudian mereka menggunakan dana CSR-nya menanam pohon dan segala macam gitu ya. Tetapi ini sebagai sebuah sindiran kepada mereka bahwa harusnya mereka kemudian memproduksi barang-barang yang memang ramah lingkungan, yang terbukti memang sekarang sudah ada. Misal gitu ya, misal sebuah produk, kalau kemarin saya tidak menyebut merek ya, sebuah produk elektronik itu ternyata 20% kemasannya itu sudah menggunakan material dasar dari daur ulang gitu ya. Jadi itu sebagai sebuah, itu tadi ya, dalam arti ya kepalsuan. Mereka menyuarakan tentang green building, green material dan segala macam, tetapi apakah benar demikian? Maka kemudian kepalsuan itu yang kita tuntut menjadi bukan sebuah kepalsuan gitu ya. Maka kemudian kami sadar diri, kami sebagai pelaku. Jadi jangan sampai kami ini hanya menyuarakan saja, tapi sementara kami mendesain, kami berarsitektur, kami berseni rupa, juga tidak melihat itu gitu ya. Artinya kami mencoba itu dalam kehidupan nyata juga kami lakukan. Jadi kami undang nanti Mbak Ziza sama Mas Bayu untuk hadir di studio kami. Studio kami 70% adalah area terbuka hijau. Oke. Ya, dan material daur ulang banyak ada di studio kami yang menjadi rak-rak, meja dan segala macam. Gitu, kira-kira gitu, Mas. Oke. Terima kasih Mas Adi. Ya. Ini keren banget nih. Nah, mungkin kita lanjutkan. Nah, ini. Baik, nah ini nih penjelasan dari 3 kata kunci tadi ya. Mungkin silakan Mas Adi atau Mbak Ari. Mbak Ari, silakan Mbak Ari. Ya, jadi memang 3 kata kunci ini yang kita coba highlight. Putus asa itu menggambarkan bahwa ini sebenarnya masalahnya sudah sangat lama, bukan hanya beberapa tahun ini, tapi lama banget dan ternyata nggak terselesaikan juga tentang sampah, dan kemudian muncul sampah. Pada akhirnya sampah-sampah itu kan luar biasa ya, banyak hal yang kemudian
terjadi gitu ya. Ada dari pembangunan itu penebangan pohon kemudian terjadi di mana-mana sehingga kemudian lahan menjadi sama sekali tidak ada apa-apa, tandus dan lain-lain. Dan kemudian ketika orang ingin menghadirkan hijau, yang dihadirkan adalah kepalsuan, adalah pohon palsu, adalah hijau-hijau yang palsu, sesuatu yang semuanya artificial gitu. Kemudian apakah kemudian sudah hanya berhenti sampai di sini saja setelah kita putus asa, terus kemudian kita merasakan semua hal yang serba palsu? Apakah sebenarnya masih ada harapan untuk ke depan? Karena generasi-generasi muda kita, anak cucu kita kan masih panjang harapan hidupnya. Nah ini sebenarnya ya masih ada harapan, kita mencoba untuk terus membuat mimpi, kita harus terus mencoba untuk punya asa, dan harapan-harapan itu harus terus dihadirkan dengan berbagai macam cara. Ya, termasuk diantaranya, kalau boleh nyambung ya, kami punya lembaga non formal pendidikan dan lembaga formal, itu juga salah satu kami punya kebebasan untuk menyuarakan itu ya, bagian dari ikhtiar kami kecil kepada mereka, termasuk ya di kantor kami gitu ya, di studio gitu, kami titipkan pot tanaman kepada staf kami untuk dirawat. Jadi kalau itu mati ya mereka punya denda untuk mengganti lagi tanaman itu gitu ya. Ini sebagai sebuah ajakan ya kepada mereka, sehingga kalau mereka di rumah, di tempat tinggalnya masing-masing juga melakukan hal yang sama. Bahkan kami juga sering melakukan kegiatan-kegiatan di studio kami, ketika ada event tertentu segala macam, kami hadiahkan kepada tamu-tamu itu adalah bibit pohon kecil yang kami sampaikan ini tidak gratis, ini titipan kami gitu ya. Semoga kami ketika hadir di tempat Bapak Ibu sekalian yang menjadi tamu kami itu tanaman sudah menjadi lebih banyak dan disedekahkan juga kepada yang lain. Itu Mas Bayu, Mbak Siti. Menarik ya, misinya gitu dan ininya, karena jarang seperti itu Mas. Salah satunya contoh simpelnya tadi tim Mas Adi di studio gitu ya, itu dikasih PR untuk merawat pohonan gitu ya. Ya, betul. Itu Mas, kadang-kadang kalau kena dendanya kan kalau telat ya. Kalau ini kalau pohonnya mati kena denda berarti ya. Ya, denda harus mengganti dengan pohon baru. Ganti gitu. pohon lagi. Jadi dia punya kewajiban setiap pagi masuk ke kantor, walaupun kemudian belum ada yang disiplin gitu ya, tapi mereka punya kewajiban pagi masuk kantor, tanaman yang ada di luar dimasukin ke dalam. Kemudian sore ketika matahari ada gitu ya, dikeluarkan sebentar sampai paginya. Jadi ada tanggung jawab itu. Ada tanggung jawab itu. Ya, mungkin masuk ke visualisasi ya. Kalau visualisasi barangkali jauh lebih bagus punya Mas Raid gitu ya. Cuman kami menyuarakannya dengan barang yang sangat sederhana, yang bisa diperoleh dari Jogja, dari studio kami yang ada di Jogja Selatan gitu ya. Nah ini ilustrasinya. Justru ini kami pengen nyindir, pengen memberikan suara terhadap kami sendiri sebenarnya. Berawal dari kami sendiri. Apakah kami sudah melakukan itu? Karena kami sebagai perencana, kami sebagai desainer, kami sebagai perupa, gitu ya. Ini di belakang sini sebenarnya ada ilustrasi, ada meja, nanti ada meja kerja, kemudian ada kursi kerja, kemudian ada helm kerja, gitu ya. Helm proyek, gitu ya. Helm proyek, ya. Kemudian ada buku-buku tentang arsitektur dan interior di sana. Jadi itu sebagai sebuah gambaran bahwa seorang desainer, seorang perencana itu punya tanggung jawab besar terhadap bumi ini. Maka kemudian ada bata merah, kemudian ada angkong ya, itu ketukangan banget gitu ya, angkong. Kemudian ini pohon-pohon yang tadi, pohon ini adalah dari material-material bekas yang ada di sana, itu kami dapetin bongkaran rumah tinggal, itu seng gitu ya. Kemudian botol-botol ini juga botol tetangga sekeliling, kita minta dalam seminggu ketika dia mengkonsumsi botol-botol itu, kita minta kemudian kita buat seperti ini. Nah ini adalah dari botol juga dibungkus dengan koran, kemudian dengan tisu, kemudian dicat gitu ya. Jadi inilah suara kami gitu ya, suara kami. Kira-kira gitu. Lokasinya nanti ya ini masih dalam situasi yang kosong ya, masih yang kosong. Mas Adi, nah ini saya jadi ada pertanyaan di perspektif instalasi ini Mas. Nah nanti ini sebetulnya Mas Adi dan Bu Ari gitu ingin menggambarkan instalasi ini tuh kita melihatnya sebagai taman, ruang kerja, atau sebagai sebetulnya ya ini loh gambaran ruang kerja kalau di proyek gitu Mas sebetulnya. Tapi ya, balik lagi ke ide awal gitu ya Mas, tadi ada
Lalu bagaimana sih semua itu tuh ada sisi kepalsuannya, terus diakhiri apakah masih ada harapan setelah melewati hal-hal yang palsu-palsu tadi yang seperti Bu Ari sampaikan. Ya, maaf Mas Bayu. Jadi bukan itu semua, Mas. Oh, oke, bukan itu semua. Nah, itu ini bukan itu semua. catatan, ya, Jadi Mas. nanti ada narasi ya, memang narasi yang melengkapi ini dari karya. Jadi artinya begini. Ini menggambarkan bahwa seorang desainer, seorang perencana itu mempunyai tanggung jawab besar terhadap bumi ini. Bagaimana bumi ini tetap hijau, bagaimana bumi ini tetap secara oksigen itu yang tadi saya bilang sedekah oksigen. Maka gambarannya adalah bukan suasana hijaunya, tetapi justru lingkungan sekarang itu terdiri dari pepohonan palsu. Jadi ada artificial ya, Mas, betul, pepohonan palsu, ada bangunan-bangunan beton dan segala macam itu yang tumbuh justru, bukan tumbuh yang pohon beneran. Jadi artinya ini adalah suara kami nyindir gitu ya, nyindir kami sendiri. Termasuk mohon izin sebenarnya PDIN itu juga termasuk yang kami sindir juga Mas Raid ya. Karena di sana bangunannya cukup bagus, hanya mungkin nanti, nah ini suara kami kepada PDIN bahwa nanti vegetasi itu harus diperbanyak gitu di sana. Barangkali itu sudah sebagai sebuah perencanaan yang bagus. Karena iklim yang sekarang luar biasa itu memang masalah gitu. Karena beberapa ini bukan hanya sebuah omongan ringan, tapi kami membuktikan ketika ya Mbak Sisa, Mas Bayu dan segala macam jalan di sebuah jalan raya yang di sana pepohonannya kiri kanan ada, pasti iklim mikro AC yang masuk ke dalam mobil jauh lebih dingin dibanding Mbak jalan di jalan tol yang kiri kanannya nggak ada pepohonan sama sekali. Itu suara kami, itu suara kami. Kira-kira gitu Mbak Jiza, Mas Bayu. Jadi semoga saya nggak dicoret dari Mas Raid ya, karena instalasi kami belum kami pasang gitu ya. Ya silakan. Silakan, boleh dilanjutkan Pak. Silakan Mas Bayu kalau ada pertanyaan lain dari hal ini. Jadi ini sebenarnya sudah selesai ya, kami menyampaikan sebuah konsep ini, sebuah konsep kegalauan kami, dan kami berusaha untuk menjadi makhluk yang selalu menyuarakan tentang ramah lingkungan gitu ya, dengan profesi kami gitu ya, dengan profesi kami itu yang tentu saja agar suara kami ini terdengar dimanapun juga, walaupun suara kami kecil tapi kami pengen ini terus-menerus kami lakukan. Oke, baik. Nah ini mungkin pertanyaan selanjutnya seperti tadi saya sempat tanya ke Mas Raid nih, Mas Adi, Mbak Adit gitu ya. Kan kita tahu di Jogja cukup banyak festival-festival kreatif lah ya Mas ya. Gitu, dengan konsep-konsep yang menarik gitu, dan ini akhirnya tiba-tiba ada Koda muncul nih gitu. Yang menariknya kan yang saya tangkap adalah Koda ini kan tidak hanya mengkhususkan dari sisi komunitas konstruksi lah, arsitek, desainer gitu ya, tapi dari sisi industri kreatif gitu, Mas Adi, Mbak Ari. Nah, akhirnya Mas Adi dan Mbak Ari bisa berkenan untuk menjadi eksibitor di sini dan juga menyampaikan ide instalasi seperti ini tuh seperti apa Mas penyambutannya gitu pada saat akhirnya oke, kita kayaknya harus join di Koda ini nih Mas Adi, Mbak Adi. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang tidak gampang untuk dijawab. Jadi sebenarnya begini, para co-foundernya Koda itu anak-anak muda gitu ya, yang saya kenalnya juga belum lama sebenarnya, mungkin 2 tahun gitu ya, 2 tahun ketika memang kami secara bisnis mulai membuka di wilayah Jogja gitu ya, walaupun sebelumnya sudah beberapa kali. Kemudian berkenalan dengan mereka, kemudian ide-ide liarnya mereka luar biasa, dan saya merasa dianggap kok cocok juga ngobrol dengan mereka gitu ya. Kemudian dikasih kesempatan ini. Jadi kesempatan ini sebagai sebuah apresiasi buat kami luar biasa, saya senang sekali. Walaupun mungkin pertanyaan saya di awal saya bertanya kepada Mas Eko ya. Mas Eko sebagai co-founder, saya menanyakan, Mas Eko, apakah saya cukup layak? Saya diundang bersama Mbak Ari Okta dan Dandi ini cukup layak untuk dipanggil sebagai eksibitor tamu di sini. Saya bilang gitu ya. Nah, dengan berbagai pertimbangan, ya itulah sebagai sebuah apresiasi buat kami bahwa kami terima kasih. Akhirnya kami bisa hadir di sini dan kami bisa menyuarakan ini. Gitu. Kemudian yang lain adalah karena kebetulan saya juga penggiat organisasi. Kalau di dalam profesi kami itu selalu berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Tadi disebutin oleh Mas Raid bahwa kami dalam bekerja itu selalu saja ada mechanical electrical, ada engineering, mungkin ada
ahli sound system, kemudian ada teknik sipil, arsitektur, dan segala macam. Bahkan sekarang kami sedang masuk dalam proyek perencanaan sebuah bangunan rumah tinggal mewah yang lahannya cukup besar, 2,7 hektar. Itu kami harus berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu itu. Kuncinya adalah apa? Kita mau mendengar mereka. Kuncinya adalah apa? Kita tidak menang sendiri. Jadi artinya Koda itu adalah representasi dari itu. Jadi saya senang sekali. Representasi dari itu. Jadi berusaha menggabungkan ide-ide kreatif dari desainer, dari arsitek, dari pelaku-pelaku yang lain, dikumpulkan di Koda ini, kemudian menjadi event 2 tahunan, ya saya dengar begitu, itu luar biasa. Karena Jogja itu iklim, karena saya kuliah di Jogja, Mas. Kuliah di Jogja, dan hidup saya 2 dunia, di Jogja dan di sini. Jogja itu memang surganya seni rupa. Surganya. Justru sekarang saya sedang melakukan penelitian kecil-kecilan terhadap hadirnya ruang-ruang rupa alternatif yang ada di Jogja dan bahkan di Indonesia. Saya melakukan perjalanan itu dalam 2 tahun ini dan saya sudah banyak sekali yang ada di sini dan merasa kurang dan kurang gitu ya, kurang dan kurang. Termasuk event Arjok itu adalah event yang selalu saya hadirin dan segala macam. Tetapi Koda ini adalah berbeda. Kalau di Jakarta, mungkin kalau saya boleh menyebutkan banyak event-event lain yang sudah cukup banyak ya, Mas, yang kemudian difasilitasi oleh Katalog Pro itu kan banyak sekali, banyak sekali. Tapi di Jogja belum banyak, Jogja belum banyak. Artinya Koda ini menjadi sebuah pionir, itu keren banget, sangat keren sekali. Jadi maka kemudian kami bertiga menyatakan sepakat untuk ikut. Kira-kira gitu, Mas Bayu. Jadi ini bagian dari PDIN itu menyediakan ruang pamer gitu ya, ruang pamer yang bisa diisi dengan apapun, pameran apapun, dan menurut kami ini juga bagian dari ruang-ruang pamer alternatif publik yang disediakan oleh pemerintah untuk kami semua memamerkan sesuatu, memamerkan ide-ide kami gitu ya. Kira-kira gitu, Mas Bayu. Oke, baik, terima kasih Mas Hadi. Mungkin Mbak Ari mau ada yang ditambahkan gitu sampai akhirnya tertarik untuk join dan berkolaborasi menjadi eksekutor di Koda ini, Pak. Iya, hampir sama Mas Bayu, Mbak Sisa. Jadi kebetulan kan karena saya memang perupa, memang sering juga mengikuti pameran-pameran di Jogja ya, dalam bentuk instalasi maupun dalam bentuk karya lukis. Nah ini Koda ini sesuatu yang ini ya, pergerakan yang cukup keren gitu, yang dihadirkan oleh para desainer, kemudian para arsitek, dan kemudian kolaborasi dari profesi yang lain, dan tentu saja ini membuat sebuah pergerakan yang berbeda. Semoga ini nanti akan semakin banyak dilihat oleh pengunjung dan mereka mendapatkan dampak yang luar biasa dari karya-karya yang akan dilihat di Koda. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Mungkin Mbak Ziza ada yang mau monggo Mas Adi, ada yang mau ditambahkan, silakan. Nambahin. Jadi Jogja itu sudah terkenal dengan surganya seni rupa. Gitu ya. Yang kemudian para desainer, perencana, arsitek itu seolah-olah gitu ya, barangkali tidak muncul di permukaan. Padahal banyak sekali karya-karya mereka yang memang luar biasa. Makanya Koda ini pergerakan anak-anak muda gitu ya, yang membuat ya kita hadir gitu ya. Jogja itu tidak hanya milik para seni rupawan. Bukan berarti kemudian itu ya, karena teman-teman saya para seni rupawan semua nanti pada komplit sama saya ya gitu ya. Teman-teman saya banyak perupa, banyak pelukis dan segala macam, dan belakangan saya banyak melakukan perjalanan dan ngobrol, diskusi, bertukar pendapat dengan mereka gitu ya. Gitu Mbak Sita, Mas Bayu. Menarik sih Mas Adi. Dan berarti nanti untuk uang sendiri untuk yang akan dipamerkan berapa kali berapa Mas? Untuk apakah ilustrasi ini akan benar-benar persis sama yang akan dipamerkan di Koda nanti Mas? Atau hanya beberapa contoh aja ya gambaran yang akan nanti dibikin di sana? Ya, yang sudah disampaikan oleh Mbak Ari tadi bahwa kami menghormati eksekutornya, tukang yang ada di sana. Tentu saja sudah kami pahami tidak akan persis gitu ya. Karena dalam proses pembuatannya kami serahkan tanpa pendampingan dari kami. Jadi kami sudah sadar diri itu gitu ya, hanya tektokan melalui handphone, kemudian WA dan segala macam. Tetapi semoga aja ini bisa terrealisir. Yang penting adalah suaranya. Jadi secara visual kami berharap menjadi lebih bagus. Kalau menjadi lebih jelek, kami nggak jadi hadir gitu ya, berharap menjadi lebih bagus gitu ya, lebih bagus, tapi tidak akan persis seperti ini. Jadi misal contoh ya, ini pohon ini yang kami buat secara visual, secara digital seperti ini tidak bisa sama persis dengan bentuk seperti ini gitu ya.
karena mereka memanfaatkan material-material bekas yang mereka respon, yang kemudian cabang dan batang ini bentuknya bisa jadi tidak seperti ini. Itu salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh. Ya. Kira-kira gitu Mbak Ziza ya. Nah, satu lagi yang menarik dari paparannya Mas Adi dan Mbak Ari hari ini, mengenai tukang-tukang yang berkolaborasi juga membuat instalasi ini, Mas Adi. Tadi disampaikan cukup diberikan kebebasan gitu untuk mereka mengaplikasikan desain atau gambar kerja ini gitu kan. Nah itu sejauh apa bebasnya sebetulnya Mas? Tapi karena kan mungkin ya sebagai perupa atau desainer, setiap desain yang kita create gitu ya, mungkin masih dalam bentuk soft copy gitu ya, atau digital, kan harapannya pengimplementasikannya kan kurang lebih sama gitu. Nah tapi tadi disampaikan juga kita cukup kasih kebebasan untuk tukang-tukang yang membantu kita membuat instalasi ini. Nah itu konteks kebebasan itu sampai mana Mas gitu? Ya, ini sebelum Mbak Ari bicara ya, Mbak Ari mungkin sudah gergetan karena dia seorang perupa, dia seorang pelukis gitu ya. Kalau saya membaca begini, seorang perupa, seorang pelukis gitu, karena darah saya juga mungkin sebagian besar ada di sana gitu ya. Seorang perupa, seorang pelukis ketika membuat sebuah konsep lukisannya, membuat konsep instalasinya, kemudian melakukan sketsa gitu ya. Kalau itu diwujudkan dalam bentuk nyata lukisan, bisa jadi, bukan malah bisa jadi, itu akan berbeda sama sekali. Karena ngikutin suara intuisi itu menjadi seperti apa gitu ya. Jadi kami berusaha untuk menghormati itu dari sisi ketukangan. Karena memang ini pilihan kami gitu ya, bukan kemudian ini benar dan tidak segala macam. Ini pilihan kami. Bahkan dalam desain beberapa saat ini kami mendesain beberapa project yang memang menyuarakan tentang ramah lingkungan, karena kami melakukan recycle, reuse, dan reduce dari material yang ada, yang kemudian karena material itu adalah material bekas, ketika mereka mengimplementasi dari desainnya kami secara interior sama arsitektur gitu ya, diimplementasi pasti akan berbeda dibanding menggunakan material yang sama sekali baru. Artinya ada satu tataran frekuensi atau persentase tertentu kami punya permakluman terhadap itu. Kira-kira gitu. Jadi memang ini uniknya kalau di dalam dunia seni serapannya, dalam desain, klien-klien kami harus unik juga menerima ide kami yang ini gitu, kira-kira gitu ya. Jadi artinya portfolio kami itu dilihat oleh mereka, kemudian mereka menjadi paham. Oke, seperti ini ya gitu. Gitu Mas Bayu dan Mbak Ziza. Monggo Mbak Ari mau mana? Nah, ini sepertinya ya, monggo. Jadi memang yang di highlight adalah bahwa kita memakai material limbah, memakai material daur ulang. Nah itu kan memang perlakuannya akan menjadi lebih unik. Itu yang pertama. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan para tukang. Para tukang ini juga mempunyai keunikannya masing-masing. Kita mempunyai pakem gitu. Pakem bagaimana kemudian menciptakan, ketika kita berkarya berkolaborasi dengan mereka itu kita tetap harus menciptakan suasana yang riang gembira, kemudian mereka diberikan kebebasan untuk memunculkan pendapat lain atau ide lain. Jadi karena ketika di Jakarta pun, di studio Jakarta kita juga bekerja dengan para tukang juga, berkolaborasi dengan para tukang untuk menggarap sebuah instalasi gitu ya. Nah di situ juga muncul perkembangan-perkembangan baru, bahkan kita juga menerima pendapat dari mereka, seperti misalnya kita memanfaatkan bahan alam, ada ranting, ada potongan-potongan bambu yang kemudian ternyata ketika dipasang sesuai dengan konsep desain yang sebelumnya kita buat, ternyata kok kurang pas, ketika kemudian mereka memberikan usulan ternyata itu lebih keren. Nah ini kemudian kita terima. Jadi selalu ada perubahan, selalu ada perkembangan dan kita kemudian ya bersama-sama menyepakati bersama-sama di lapangan. Apalagi ketika kita bicara tentang material limbah, itu akan banyak sekali ininya, permisifnya akan banyak sekali. Nah di Jogja ini uniknya ketika kita bekerja di dua lokasi Jakarta Jogja, kita koordinasinya kan by WA, lewat telepon. Nah itu yang kemudian memang sangat intens. Bu ini seperti ini gimana? Oke Bu ini seperti ini gimana? Jadi tektokannya cukup luar biasa. Mungkin yang ditambahkan Mas Bayu. Jadi kami kemudian membuat sebuah modeling gitu ya, sebuah modeling di Jakarta, satu pohon gitu ya, yang kami buat dari tukang-tukang yang ada di Jakarta. Kemudian kami foto dari berbagai sisi, itu yang kami kirim ke mereka. Itu salah satu strategi gitu ya, salah satu strategi.
Ya, sebenarnya kalau mau ideal, kemarin kita ingin semuanya dikerjakan di Jakarta gitu ya, karena langsung di bawah kami bisa melihat setiap saat. Tapi itu tadi karena mempertimbangkan jejak karbon, rasanya kok mau bicara ramah lingkungan, tapi kemudian menjadi tidak ramah sekali ketika harus nyewa bertruk-truk gitu kan, aneh gitu. Makanya kemudian harus semua material dari Jogja, semua prosesnya dari Jogja gitu. Ini pasti yang nonton talk show kita hari ini nih penasaran nih, Mas Adi, Mbak Ari, gimana cara dapat tukang-tukang yang bisa dipercaya gitu kan? Karena kita tahu kadang-kadang agak sulit ya dapat mas-mas tukang-tukang itu yang membantu kita, apalagi ya di proyek yang sedang kita kerjakan lah gitu. Apalagi sekarang ini kan berjauhan gitu kan. Mungkin karena ini ya terbiasa, karena ini memang sudah cukup lama juga interaksi kami dengan tukang di Jogja, dan terbiasa mengeksekusi hal yang aneh-aneh gitu ya Mas Adi ya. Jadi memang sebuah tantangan tersendiri ya, karena tukang itu punya kompetensi, punya intuisi yang berbeda-beda memang, betul. Tapi kita akhirnya bisa menemukan gitu ya, tukang ini bisa merespon sesuai dengan harapan kita walaupun tidak 100%, tukang ini enggak, dan segala macam. Dan bahkan ada yang sejak awal ketika tukang ini diberikan tantangan, mereka sudah itu ya nggak mau, saya takut mengecewakan dan segala macam. Jadi gitu sih ya. Ada yang bisa langsung nolak gitu ya Mas ya? Iya. Nggak berani boleh ya langsung. Boleh nanti di-share nomor tukangnya Mas. Oh siap, nanti di training sama Katalog Pro ya. Oke, Mbak Ziza ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Oke, cukup. Mungkin silakan boleh dilanjutkan. Mungkin kita balik lagi ke Mas Noval nih. Selain tadi kita kan udah ngeliat sedikit kisi-kisi dari anti pameran dari Mas Adi, instalasinya Mas Adi, Mas. Nah, kalau dari instalasi dari teman-teman yang lainnya, Mas Noval, udah sampai sejauh mana nih untuk persiapannya, Mas? Untuk hari ini yang ada nggak baru instalasi yang rumit gitu? Gimana? Ada sih, ada yang punya, menurut saya yang paling rumit itu punyanya Mas Agil, karena dia hanging dan banyak potongan-potongan kayu yang melengkung-melengkung, ada acrylic bending juga, itu lumayan rumit menurut saya. Kalau yang sekarang lagi loading ini karya dari Mas Yusak Senja, itu banyak dominasi material bambu, karena memang Mas Yusak ini lulusan UKDW juga langsung diajar sama almarhum Pak Eko Prawoto, jadi mungkin di instalasinya dia pengen melanjutkan terahnya Pak Eko dengan dominasi bambunya itu. Jadi penasaran ya Mas Bayu ya. Jadi pengen ngeliat. Iya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Jogja. Acaranya kan dari tanggal 16 ya, nanti minggu depan ya, Mas Ayu. Iya, tanggal 16. Iya, 16 sampai 26. Izin saya tambahkan Mas Bayu, jadi saya seolah-olah mewakili panitia gitu ya. Jadi ini ada 3 ruangan tertutup yang disediakan oleh PDIN untuk berpameran ini. Jadi satu ruangan itu ada 3 kelompok gitu ya. Saya, Bu Ari, Mbak Ari sama Dandi itu di kelompok hijau. Jadi ada nyebutnya itu kalau nggak salah biru, merah, hijau ya, Mas Said ya. Iya. Jadi ada 3 ruangan itu ditambah kemudian area void gitu, yang area outdoor yang ada di tengah di antara gedung itu. Itu sebagai ilustrasi aja, barangkali Mas Bayu dan Mbak Ziza belum ke sana ya. Kemudian tadi ada gate yang dibuat instalasi juga gitu. Jadi ada 3 ruang tertutup. Wah, ini pasti akan sangat menarik, hal baru seperti yang tadi Mas Adi sampaikan gitu ya. Nah, mungkin dari tadi kita ngobrol dengan eksibitor nih ya, Za. Ini di sini juga saya lihat ada panitia juga yang sudah hadir. Di sini kita sudah ada Mbak Sunti. Mungkin saya ingin nyapa Mbak Sunti. Halo Mbak Sunti. Halo. Halo Mas Bayu, halo Mbak Ziza. Halo Mbak Sunti. Mas Adi. Halo Mbak Sunti. Mbak Sunti. Nah, saya pengen bertanya juga nih ke Mbak Sunti sebagai panitia gitu ya. Mungkin tadi kita dari sesi sebelumnya juga kita udah sempat banyak bertanya detail tentang Koda nanti, teknis seperti apa, gambaran tempatnya. Nah, saya pengen tanya dari Koda ini tadi Mas Adi sempat sampaikan Koda ini kan salah satu mungkin festival baru ya Mbak Sunti gitu. Dan di Koda ini
mencoba mengkolaborasikan berbagai macam kategori, mungkin juga pekerjaan gitu ya, nggak hanya cuma ruang lingkup arsitektur dan desain gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya pada saat mendekati bapak-bapak ini gitu ya, Mas Adi, Mbak Ari, Mas Raid dan eksibitor-eksibitor yang lain gitu ya, itu sampai segitu pedenya gitu ya. Ayo Mas, monggo gabung di acara kita karena ini akan jadi sebuah hal yang menarik gitu ya. Nah itu waktu itu apa yang Mbak disampaikan oleh Mas-mas dan Mbak-mbak eksibitor ini yang sampai akhirnya Mas Adi aja bilang lah ini akan jadi sebuah hal yang sangat menarik gitu ya di Festival Koda nanti gitu, Mbak Sufi. Ya awalnya sih sebenarnya niatnya kita lebih seperti getok tular ya. Getok tular tuh bahasa Indonesianya nyenggol temen gitu. Jadi temennya siapa ya udah digandeng gitu. Jadi bareng-bareng karena kan kalau sama temen ngomongnya lebih enak ya. Kalau udah kenal kan juga ngomongnya lebih enak. Nah ternyata perkembangan ke depannya kemudian kita merasa perlu memperjelas kita tuh ngapain dan seperti apa gitu. Jadi kemudian mungkin kita mulai menentukan tema, lalu kemudian konsepnya kita mau kayak gimana, sehingga dengan ketika ketemu sama orang-orang yang baru juga kita bisa menjelaskan gitu, kita punya bahasa yang sama ketika jelasin tentang Koda ini gitu. Jadi alhamdulillah sih responnya itu cukup positif dan kami sendiri juga kadang-kadang terharu gitu baik gitu. kayak pertama kali menyampaikan ke katalog pro pun juga yang terus langsung ayo Mbak gitu kan. Jadi aku rasa sih semesta juga mendukung sih, alhamdulillah jadinya kita bisa sampai di titik ini gitu. Ini kadang-kadang kalau lagi makan-makan atau minum gitu terus kok bisa ya sampai segini ya. Tapi kita dengan optimisme yang tinggi bahwa ini akan jadi sesuatu yang bisa bergulir dengan baik karena niat kita positif, niat kita bukannya bikin kelompok sendiri gitu enggak, tapi kita justru malah pengen gandeng banyak orang dan menjadi yang cukup fleksibel untuk berada dimanapun. Jadi ya mohon dukungannya aja dari teman-teman semua dan semua kalangan yang ada di industri kreatif. Nah, Mbak Sunti, saya jadi mungkin sedikit balik pertanyaan mengenai area event Kodanya nanti ya, Mbak Sunti. Itu memang hanya akan terpusat di gedung PDIN itu atau mungkin ada area lain yang juga dimanfaatkan gitu ya? Mungkin area selusur jalan di depan PDIN atau mungkin di daerah lain gitu ya di Jogja yang nanti akan ada instalasi dari eksibitor-eksibitor di Koda nanti, Mbak Sunti. Kalau untuk yang pertama kali ini kita memang hanya terfokus di area PDIN ya. Jadi ya di dalam PDIN dan merespon muka bangunannya PDIN itu sendiri gitu. Jadi kita bikin entrance dan sebagainya. Mas Rai itu dia bikin ada instalasi di depan sendiri gitu. Nah, jadi kita pada saat ini sih memang hanya di satu lokasi, tetapi ketika kita berbicara tentang Koda keseluruhan dan bagaimana kita ke depannya sih, kita berharap bisa melakukan atau merespon secara positif dan kreatif ke banyak lokasi yang tidak hanya berpusat di PDIN saja. Itu sih Pak. Tapi kalau yang gimana Mbak? Sorry. Tapi kalau yang untuk pertama kali ini sih memang berpusatnya di PDIN saja. Gitu. Sama ada trip sih, kita ada trip juga loh, kan kebetulan beberapa museum di lingkungan alun-alun itu baru saja mendapatkan sentuhan konservasi dan revamp gitu, jadinya kita mengajak teman-teman yang mungkin nggak terlalu soal bagaimana museum di Jogja gitu, ya udah yuk kita jalan-jalan ke museum, lalu sedang dalam penjajakan sih, masih belum fix sekali, mungkin kita akan ke gelanggang inovasi dan kreativitas juga, semoga bisa berjalan dengan lancar gitu. Amin. Berarti Mbak Sunti nggak hanya cuma pameran aja, instalasi-instalasi aja, tapi akan ada trip juga ke museum
Dan juga ada talk Betul. show kalau nggak salah, benar ya Mbak ya? Betul Mbak, jadi ada sharing session, ada talk show, ada kuliah juga, beberapa kampus juga memindahkan kuliahnya ke acara Koda, lalu kemudian ada pameran karya mahasiswa gitu. Dan yang satu lagi yang menarik itu nantinya bakal ada satu talk show yang justru melihat desain dari sudut pandang film. Jadi motion picture ya, design in motion picture gitu. Jadi mungkin sesuatu yang belum pernah benar-benar kita, teman-teman desainer, bahkan teman-teman arsitek benar-benar duduk dan ngobrolin itu gitu, karena sebenarnya eksplorasinya dan penjabarannya sangat menarik sekali. Jadi untuk apa ya, kita sendiri buat orang kreatif kan mencari apa ya, makanan buat kreativitas kita itu kan bisa kemana aja, bisa lagu, bisa bisa film, bisa banyak gitu, ke karya seni atau apa gitu. Mas Bayu dan Mbak Aziza. Ini menarik ya. Jadi bagi teman-teman dari tanggal sekali lagi saya ingatkan dari tanggal 16 sampai tanggal 26 November ya Mbak Sunti ya. Jadi jangan lupa datang ke Koda yang terpusat di gedung PDIN. Nah, tadi seperti yang Mbak Sunti sampaikan itu akan banyak sekali instalasi-instalasi, mungkin aktivitas-aktivitas yang mungkin akan bergulir khususnya untuk mendukung industri-industri kreatif yang gak hanya cuma dari sisi konstruksi seperti arsitek interior gitu ya, tapi dari kategori bidang lain akan bergabung di situ. Ini akan menarik nih. Tadi Mas, kalau lihat dari Mas Said itu instalasi atau apa namanya karyanya yang ditampilkan gak hanya dari sisi instalasi dalam bentuk apa seperti desain, tapi kolaborasi juga dengan banyak elemen-elemen elektro ya Mas tadi ya. Nah itu akan sangat menarik tuh gitu, dan bisa akan banyak lampu kedap-kedip berarti nanti di sana ya Mas ya. Iya. Semoga kedap-kedip terus mati ya, belinya susah. Terus juga mungkin tadi juga Mas Adi. Baik. Mungkin aku perlu menambahkan juga bahwa bahkan untuk materi-materi talk show yang interior dan arsitektur pun kita mencoba melihatnya tuh dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi untuk interior pun kita mengundang Bulea Aziz, kemudian juga ada dari lokal nanti ada Mbak Emma di Jogja, di Jateng, yang nantinya itu lebih kalau ngobrolnya saya sama Bulea sih pengen Halo Mbak Sunti, maaf. Halo Mbak Sunti. Ya. Saya Mbak boleh tadi sempat hilang Mbak. Oh, sempat hilang ya. Jadi berusaha untuk menentukan bukan profesi ya, desain interior itu tuh di mana gitu. Jadi kadang-kadang kan kita masih rancu dengan di masyarakat ya, terutama gitu, suka rancu antara interior dan decorator gitu. Kadang-kadang beberapa decorator bisa mengklaim dirinya interior designer gitu. Nah, seperti itu kan kemudian perlu penjabaran atau paparan yang lebih dari mereka yang memang istilahnya kalau Bulea itu kan menjadi bohirnya atau pemilik proyeknya dari para desainer interior yang harus dia guide seperti itu. Kemudian untuk arsitektur sendiri kita akan mengundang Mas Iwan Hermawan dan Semantio dari Surabaya dan Mas Ruby, mana betul uniknya adalah Mas Ruby itu arsitek yang banyak proyek interior dan juga instalasi gitu. Jadi beliau ada agak sedikit in between semuanya gitu. Jadi seperti yang dia lakukan di Sarinah, lalu kemudian ada di Jakarta Fashion Week juga bekerja sama HDI bahkan gitu kan. Jadi melihat karya dan kreativitas sudut pandang arsitektur itu tidak
tidak letterlock harus bangunan gitu. Lalu kemudian kalau Mas Iwan kan dia banyak proyek-proyek yang lain dalam konteks konservasi gitu. Lalu kemudian ada ada beberapa proyeknya yang memang untuk mewadahi kegiatan kreativitas gitu. Jadi pendekatannya pasti akan menarik untuk dibahas. Sehingga memang sejiwa dan sejalan sama bagaimana kita mengumpulkan desainer dari berbagai latar belakang itu bareng-bareng ngobrol dan berdialog gitu, kurang lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Sunti. Nah ini mungkin Mbak Sunti Terima menjadi kasih, salah Mbak. satu tambahan kita gitu ya. Saya tembak tadi Mbak Sunti ngomong sedikit ya sebagai panitia. Nah, jadi saya juga tadi gak sabar ngelihat instalasinya Mas Raid gitu, dengan instalasi yang mungkin kontemporernya gitu, bisa bergabung dengan dari sisi kreativitas instalasi dari sisi elektronya, terus juga nanti mungkin akan terlihat sophisticated gitu ya. Nah, dari Mas Adi dan Mbak Ari gitu ya. Ini saya tuh penasaran tadi, salah satunya yang jadi penasaran adalah tukangnya itu siapa, Mas? Jadi mungkin boleh di-share nanti. Terus bagaimana tuh nanti pengadaptasian instalasi dari barang-barang bekas gitu ya. Yang menarik juga tadi Mas Adi juga sempat sampaikan sampai tukangnya ngebantu memulung beberapa material material sisa gitu ya. Material bekasnya ya. Nah itu kita mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan didesain gitu. Dan jadi kayaknya nggak sabar untuk bisa ngelihat instalasi dari mas-mas dan mbak-mbak ini ya Zah di Koda nanti gitu. Oh. Ya. Ayo datang ke Jogja, Mas Bayu, Liza. Amin. Mudah-mudahan. Nih kita lagi. Amin. Semoga bisa ikutan. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Mbak Sunti gitu ya. Mbak Sunti kalau mau tahu itinerary-nya Koda itu dari tanggal 16 sampai tanggal 26 itu teman-teman bisa lihat di mana Mbak? Apakah ada Instagram atau ada website dari Koda gitu ya Mbak? Ya. Nantinya akan kita update di Instagram. Jadi alamat Instagramnya adalah @Koda Charlie Oscar Delta Alpha _nya 3 kali, lalu ID India Delta. Jadi ayo di follow aja, nantinya akan dapat informasi soal bagaimana pendaftaran ke beberapa kegiatan, lalu kemudian jadwalnya seperti apa gitu. Dan juga kita akan tetap update juga tentang profil-profil yang terlibat di Koda gitu. Oh maaf, satu lagi pertanyaan Mbak Sunti. Ini nanti mas-mas dan mbak-mbak ini akan juga dikesertakan di dalam sesi talk show-nya nggak sih Mbak? Mungkin kayak Mas Adi dan Mas Said. Jadi ada sharing session yang memang khusus untuk membahas karya-karya para eksibitor gitu. Jadi kita kan ada 3 ruang, jadi ada 3 hari, ada 3 kali, ada 3 jadwal sharing session yang nanti akan membahas setiap ruang masing-masing gitu. Dan dalam sharing session itu kita menghadirkan ada satu penanggap gitu yang sekaligus juga menambah wawasan dan wacana kita juga dengan mengulik ide-ide yang memang ada dari eksibitor yang ada. Oke, jadi untuk itu teman-teman tolong diikuti aja Instagramnya Koda dan juga nanti di situ akan selalu update ya Mbak tentang itinerary-nya dari tanggal 16 sampai dengan 26. Kata Pro. Terima kasih. Terima kasih Mbak Peti, Mbak Sunti juga hadir di sini. Ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Indonesia. Terima kasih juga Mas Adi, Mas Raid, dan juga Mbak Ari, Mbak Sunti, Mbak Peti, dan teman-teman Koda yang lainnya. Semoga sukses acaranya dan ramai. Dan juga terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan acara-acara Katalog Pro lainnya. Kita ada Product of the Week di hari Rabu jam 2 siang. Dan ada Pro Talks di hari Jumat jam 2 siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.